Surya Paloh akhirnya menepis pidatonya Jokowi yang meminta tidak terburu-buru dan tidak sembrono dalam menentukan calon presiden yang merupakan sindiran untuk partainya yang sudah mencuri start mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Berikut ini sudut pandang akan mengulasnya. Nasdem kan punya sikap sendiri, punya pendirian sendiri. Apa hal yang bertentangan dengan dia mencalonkan, mendeklarasikan salah satu anak bangsa ini? Benang merah pidato Jokowi dalam acara puncak HUT Golkar agar tidak mendeklarasikan calon presiden kian menggema. Terbaru, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menilai pidato yang disampaikan Presiden Jokowi merupakan nasihat untuk Golkar, bukan sindiran ke pihak Nasdem. Bahkan Surya Paloh dengan tegas mengatakan, terpilihnya Anies Baswedan yang diusung Nasdem karena memiliki jam terbang tinggi sebagai bakal capres. Oleh karena itu, menurutnya, pas jika Nasdem memilih Anies Baswedan sebagai capres yang diusung untuk maju di Pilpres 2024. Wah, Nasdem mulai kelihatan panik juga dengan pidato Jokowi ini. Coba kita menengok kembali saat Anies di reshuffle dari kabinet. Pasti karena ada apa-apanya. Cuma Presiden Jokowi tidak pernah mengungkapkan alasannya secara terbuka ke publik. Terpilih jadi gubernur Jakarta juga dengan cara-cara yang kurang pas. Makanya Jokowi bilang hati-hati memilih pemimpin. Apakah ada yang salah? Tentu saja tidak ada yang salah sama sekali, karena pesan tersebut sangat baik. Terlebih untuk menakodai negara besar seperti halnya Indonesia, dibutuhkan sosok berpengalaman serta berkemampuan yang bisa dipertanggungjawabkan ke rakyat. HUT Partai Golkar ke-58 yang diselenggarakan di Jakarta kemarin belakangan malah didominasi berita tentang pelukan. Hubungan antara kedua tokoh ini memang akrab dan dekat sebagai sesama politisi. Surya Paloh pendukung setia dan militan Jokowi, terutama dalam Pilpres 2019 yang mengantarnya ke periode kedua. Paloh dipuji, disanjung, dikagumi publik karena dianggap sebagai seorang nasionalis tulen yang siap membantu pemerintah menghempang segala bentuk gerakan politik yang bertujuan mengubah atau melenyapkan Pancasila dan UUD 1945 dari bumi Nusantara. Namun, kesan atas Paloh mulai berubah tatkala yang bersangkutan malah mengundang Anies Baswedan, Gubernur Jakarta ketika itu ke markas Nasdem. Isunya, si Anies hendak dipantau untuk dijadikan Capres 2024. Geger. Sebab bukanlah Anies itu oleh banyak orang dianggap sebagai simbol intoleran. Anies bisa menang Pilkada DKI 2017 diduga karena campur tangan para kadrun yang melakukan segala cara. Pendukungnya pun memonetisasi agama dan membuat politik itu beragama. Walhasil, Pilkada itu pun dikenang sebagai paling buruk, paling kotor, paling ganas, dan membahayakan masa depan bangsa dan negara. Sebab terjadinya di kota yang menjadi pusat negara dan menjadi pattern bagi seluruh kota di daerah. Semua pihak, kecuali kadrun, setuju dan berharap agar situasi dan kondisi yang sama dengan Pilkada Jakarta itu jangan pernah terulang dimanapun. Sosok Anies dinilai tidak kondusif bagi bangsa dan negeri ini, apalagi setelah ternyata yang bersangkutan tidak mampu memenuhi ekspektasi publik. Ketika itu ada dugaan, maksud saya Surya Paloh mengundang Gubernur ke markasnya hanyalah dalam rangka memanas-manasi Megawati Soekarno Putri. Musababnya setelah kabinet Jokowi seri kedua ini terbentuk, relasi antara kedua tokoh ini dikabarkan meretak. Mungkin soal jumlah kursi menteri untuk kader masing-masing. Tapi sungguh tak dinyana bahwa Surya Paloh ternyata memang serius mengantarkan Anies yang kadung dicap sebagai bapak intoleransi itu menjadi suksesor Jokowi. Bahkan Paloh sudah mendeklarasikannya sebagai capres dekat sebelum yang bersangkutan melepas jabatan Gubernur DKI Jakarta. Tentang pendeklarasian yang terkesan buru-buru ini pun mendapat sorotan tidak elok. Apalagi ketika itu bangsa ini sedang berduka oleh jatuhnya ratusan korban jiwa dalam tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang. Disebut-sebut pencapresan ini dalam rangka melindungi Anies dari jerat hukum setelah tidak menjabat. Memang jadi agak ribet bila KPK menjadikan Anies tersangka korupsi. Kadrun diprediksi akan memanas-manasi situasi dengan isu bahwa Anies sengaja dijegal pemerintah. Padahal nyatanya ada banyak kasus dugaan korupsi yang sangat layak untuk dituduhkan padanya. Hanya saja KPK tidak sigap atau lamban bergerak. Maka publik pun jadi curiga juga. Jangan-jangan komisi ini bagian dari kadrun juga. Deklarasi Nasdem memang membuat kehebohan, bukan hanya publik yang kecewa. Kader banyak mengundurkan diri dari Nasdem. Mereka itu sadar bahwa Paloh selaku ketua partai telah membuat langkah yang sangat membahayakan negeri ini. Dari gesturnya pun Jokowi sangat kecewa oleh keputusan Paloh yang dinilai mengkhianati nasionalisme ini. Jokowi mungkin tidak cuma kecewa namun kaget luar biasa. Puncak kekecewaan Jokowi ini sepertinya terekspresikan utuh dalam acara HUT Golkar itu. Paloh yang menyalami dan diduga hendak memeluk Jokowi nyatanya tidak mendapat respon sebagaimana biasanya. Keakraban dan kehangatan itu pun sudah tidak tampak ketika Presiden Jokowi seperti enggan menyambut ajakan berangkulan dari Surya Paloh. Publik pun geger dan berspekulasi. Tapi bagi pihak-pihak yang sudah paham gaya komunikasi Jokowi, adegan beberapa detik itu sudah cukup menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak sreg lagi dengan Paloh.
Jokowi kini tidak lagi percaya bahwa Paloh itu adalah teman seperjuangannya untuk membawa bangsa dan negara yang kita cintai ini lebih maju. Jokowi sudah berjibaku selama 10 tahun membangun bangsa. Dia meletakkan fondasi kuat agar ke depan negeri ini mulus melangkah ke tempat di mana rakyat sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Namun ketika ada indikasi bahwa itu semua bisa dimentahkan, digagalkan oleh oknum yang selama ini sudah terbukti tidak punya kapasitas, pantas saja jika Jokowi meradang. Lebih menyakitkan lagi bila dalang atau sutradara di balik mimpi buruk itu adalah sosok yang selama ini dipercaya dan dikagumi. Maka tidak salah apabila dalam HUT Golkar kemarin itu, Jokowi menyindir telak partai yang terburu-buru mendeklarasikan capres. Bagaimana menurut Anda?